めずに走り続けてきたけど知らぬ間に甘い誘惑に流されていたんだ、パワーを絞り出せ裸のままの欲望で僕はちっぽけな青い果実でしょう、勇気をねじり出せ今の現実に満足したらこの想い。Berisik bro, ngeganggu ke orang di tempat umum loh, kerja sonorek wae. Lah, emang sonorek apa? Kamu nggak tahu sonorek apaan? Enggak, emang apaan sih? Itu loh sonorek yang besar yang segede dosa kamu, yang terkenal dari Jawa Timur tuh, yang ngeresahin masyarakat Jawa Timur. Wah, emang gede ya? Sonorek sudah menjadi fenomena yang cukup meresahkan warga, terutama di Jawa Timur. Banyak yang beranggapan sonorek itu merupakan budaya yang turun-temurun. Namun pada kenyataannya, sonorek memang cukup meresahkan apabila benar-benar sering diberlakukan penggunanya. Karena sonorek menggunakan volume yang cukup keras untuk digunakan sehingga mengakibatkan kerusakan pada bangunan seperti kaca pecah, genteng rusak, bahkan dapat menyebabkan kerusakan pada telinga yang disebabkan dari kerasnya volume yang dihasilkan dari sonorek. Kebudayaan sonorek yang sering dikaitkan dengan pesta dan hiburan rakyat Indonesia menghadapi beberapa tantangan krusial yang menarik untuk dieksplor, seperti halnya konflik dengan warga lokal, suara keras yang menjadi ciri khas sonorek, menuai keluhan dari masyarakat sekitar, terutama di kawasan pemukiman. Sonorek adalah sebutan untuk perangkat sound system berukuran besar yang menyembunyikan musik secara menggelegar. Sonorek banyak digemari masyarakat lantaran menyajikan hiburan musik secara gratis. Menurut Hartanto, pria yang pernah menjadi panitia acara sonorek kultur membunyikan pengeras suara sehingga menggelegar tersebut telah berkembang sejak tahun 2011. Kemunculan sonorek bermula saat pemilik vendor sound system di wilayah Kediri, Malang, Blitar, Jawa Timur mengadakan parade karnaval sambil membawa musik dangdut. Nah, ini terdapat ada dua tipe sonorek yang berkembang di masyarakat Jawa Timur, yakni tipe menetap dan tipe karnaval. Umumnya, tipe menetap digelar di lapangan terbuka, meskipun tak jarang digelar di jalanan kampung untuk hajatan tertentu. Sedangkan pada tipe karnaval, perangkat keras suara dipasang di atas truk dan diarak mengelilingi kampung. Perangkat yang digunakan untuk sonorek adalah pengeras yang bertipe subwoofer. Perangkat tersebut mampu menghasilkan suara bass, dan vendor akan merangkai 12 subwoofer dalam satu truk sebagai sumber listrik yang berasal dari genser. Truk yang dirangkai subwoofer kemudian dilengkapi dengan lampu hias untuk keperluan penerangan jika parade dilakukan di malam hari. Menurut pewartaan Kompas, sonorek memiliki tingkat kebisingan sampai 135 desibel. Angka tersebut telah melampaui batas kebisingan yang berdasarkan rekomendasi dari WHO. Dr. Anela Miasanti, SPTH TKL, mengatakan WHO telah merekomendasikan volume suara maksimal yang aman untuk telinga manusia ada 85 desibel untuk durasi 8 jam. Ane menjelaskan, sonorek dengan intensitas bising sampai 135 desibel dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Gangguan tersebut masuk dalam tipe saraf atau sensori neural, akibatkan kerusakan struktur selaput saraf telinga bagian dalam. Kebisingan yang dihasilkan oleh sistem suara besar ini dengan getaran kuat yang menyertainya menyebabkan kerusakan fisik pada beberapa properti. Dalam beberapa kasus genteng rumah warga rusak karena getaran dari suara yang terlalu keras. Kerusakan ini tidak terbatas pada bagian luar bangunan, tapi juga meluas ke bagian dalam rumah, di mana banyak penduduk yang melaporkan bahwa interior rumah mereka seperti foto dan lain-lain itu rusak gara-gara sonorek. Akibatnya banyak warga yang merasa dirugikan dan mulai mempertanyakan manfaat dari karnaval yang berorientasi hiburan modern ini dibandingkan dengan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan rumah tangga mereka. Dampak lainnya ada pada infrastruktur dan ketertiban umum. Peralatan sistem yang besar membutuhkan lebih banyak ruang dan akses jalan, seringkali menyebabkan kemacetan. Hal ini tidak hanya mengganggu arus lalu lintas, tapi juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat tempat yang tidak berpartisipasi dalam acara tersebut. Ternyata sebesar itu ya, jembatan aja mereka bisa lewatin. Kayaknya zaman dulu itu tembok Konstantinopel bisa lewat.
Ya kan itu kan baru tahu ya. Makanya gini Kang, menurut saya. Makanya jangan kayak gitulah Kang. Berisik ke tempat umum, kasihan masyarakat. Sampai mengganggu telinga loh kan, bisa rusak kan. Kelihatannya masih biasa-biasa aja. Lagian juga nggak ada hubungannya juga kali sama hukum, apalagi sama antropologi, nggak ada hubungannya. Kakak nggak tahu nih ya, itu sangat berkaitan Kang dengan budaya lokal, budaya hukum juga, dan antropologi hukum yang mengganggu nilai-nilai masyarakat. Diantaranya nih Kang, antara konflik sosial dan komunitas sound systemnya Kang. Oh gitu ya. Kayaknya kalau misalkan ada ya di daerah kita tuh sound itu ya, terus kita harus ngapain itu? Kan gede tuh soundnya. Tenang bro, ada solusinya kalau udah terlanjur. Apa? Bentar saya searching dulu ya, ini Oh, ada boleh. nih penyelesaian polemik sound horeg melalui pendekatan antropologi hukum menukam pemahaman mengendalam tentang hubungan antara hukum, budaya, dan dinamika sosial masyarakat yang terlibat. Ini seperti satu, studi kultural dan sosial, yang kedua mediasi berbasis komunitas, yang ketiga hukum yang berkontekstual, yang keempat pendekatan edukatif, yang terakhir nih integrasi hukum formal dan informal. Gitu ya. Gitu ya, Nah. Ya betul kan gitu. Sekarang kan udah tahu kan, maksudnya udah ngerti juga kan. Nah sekarang mah kan karena kita nggak punya uang, Nggak punya. bisa bayarin kita nggak buat ini bayarin kopi doang dah. Saya juga bayarin ya Kang ya. Terima kasih Kang.